Shalom semua Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan? Hari ini boleh lambaikan tangan dengan sukacita. Silakan duduk. Saya percaya saudara merasakan damai sejahtera sukacita yang luar biasa. Amin. Terima kasih untuk tim pujian yang menjadi berkat buat kita semua hari ini. Bapak Ibu, Yesus, hari ini kita masuk ke bulan yang baru, bulan April. Tema kita adalah memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita semua tadi dalam lagu tadi katakan, all who have been redeemed, siapa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Siapa yang sudah diampuni Tuhan Yesus? Oleh darahnya kita semua sudah dibenarkan, amin. Dikatakan biarlah mengatakan pujian, holy, holy to the Lamb of God. Dan hari ini kita yang sudah ditebus, kita semua tahu status saudara dan saya semua, kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Mari kita lihat satu pengantar firman Tuhan yang mengajar kita hari ini tentang memiliki pikiran Kristus. The mind of Christ. Secara rohani, Bapak Ibu, kita semua sudah sempurna. Tidak ada cacat celah. Efesus berkata, saudara dan saya ditempatkan kudus tak bercela di hadapan Tuhan. Itu bukan sebuah tujuan yang akan terjadi, tapi sudah terjadi secara rohani. Semua yang sudah dikuduskan Tuhan sudah dikuduskan secara sempurna. Katakan, amin. Tetapi pikiran kita, tubuh kita ini belum disempurnakan. Kita masih dalam sebuah proses. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Firman Tuhan hari ini sederhana, menjelaskan ada dua jenis manusia di dunia ini. Manusia duniawi, manusia rohani. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, mau Anda beragama, Anda ateis, tidak menerima yang datang dari Roh Allah, tapi mengusahakan sendiri. Hidupnya di dunia dia perjuangkan sendiri, bahkan beberapa berusaha supaya bisa diselamatkan, masuk ke dalam kekekalan dengan perbuatan agama. Tapi firman Tuhan dengan tegas katakan hanya dua golongan. Satu menerima, satu tidak menerima. Berapa banyak dari saudara yang mau menerima dari Tuhan? Menerima hal yang dari Roh Allah. Ini luar biasa saudara. Dan bagi manusia duniawi, apa yang kita percaya ini adalah kebodohan. Coba bilang kebodohan. Nah, jadi buat saya yang bergerak di dunia pendidikan, ini menjadi sebuah hal yang sulit. Karena akan ada hal-hal yang dianggap bodoh, yang harus kita percaya, kita terima. Katakan amin. Nah itu orang Kristen dianggap bodoh oleh orang dunia, termasuk oleh orang beragama. Jadi jangan heran kalau banyak manusia nggak bisa menerima apa yang kita percayai. Dikatakan tidak dapat menerimanya. Tetapi sesungguhnya saudara, saya percaya manusia rohani dan manusia duniawi ini bukan dua pilihan yang sederajat. Ada dua pilihan, hitam dan putih, merah dan kuning, demikian. Tapi dikatakan manusia rohani menilai segala sesuatu. Berarti dia berada di atas dari manusia duniawi. Lebih tinggi derajatnya. Dia tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi, tapi dia bisa menilai manusia duniawi. Jadi ini bukan suatu pilihan yang sederhana saudara. Kalau saudara mau hidup maksimal, hiduplah sebagai manusia rohani. Katakan amin. Dan salah satu ciri dari manusia rohani, tidak peduli apakah saudara sudah lama di gereja atau belum, tidak peduli sudah jadi Kristen berapa tahun, kita semua dalam sebuah proses untuk belajar memiliki pikiran Kristus. Dikatakan orang yang manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Jadi ini bukan hanya masalah ke gereja, melayani, menyanyi, pasang lagu rohani, itu semua perbuatan di luar, itu semua hal yang baik. Tapi apakah pikiran saudara seperti pikiran Kristus? Kata kami yang digunakan oleh Paulus ini mewakili bukan satu orang. Kami mewakili setiap orang percaya.
Berarti ini bukan hanya Paulus yang punya pikiran Kristus, saudara dan saya juga perlu memikir pikiran Kristus. Nah, hari ini kita lihat kenapa saudara perlu memiliki pikiran Kristus. Alkitab berkata, saudara, pikiran yang diperbarui itulah tanda saudara lahir baru. Banyak orang ragu, ya saya sudah selamat belum Pak? Ya, tapi saya masih kadang-kadang berdosa Pak. Apakah saya sudah diterima oleh Tuhan? Perhatikan, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ketika saudara terima sesuatu dari roh Allah, kita menerima bibit, ya, benih rohani, katakan benih rohani. Hal yang rohani itu akan mempengaruhi hidup kita. Dia bukan pasif, dia akan menguasai jiwa saudara. Semakin saudara berikan ruang kepada dia, dia akan menguasai cara berpikir kita. Alkitab bahkan menegaskan cara berpikir orang percaya perlu diperbaharui. Katakan diperbaharui. Jadi tidak lantas karena saya udah Kristen, saya mengerti cara berpikir yang benar. Ini sebuah proses, katakan proses. Jadi saudara sudah diselamatkan dan sedang diselamatkan. Yang berarti katakan amin. Iya, karena cara berpikir kita, di sini ada orang ya, saya kenal beberapa yang lahir di keluarga yang bukan percaya Tuhan. Tapi dia mengenal Tuhan di tempat ini. Lantas setelah dia percaya dibaptis, tidak lantas otomatis hari itu cara berpikirnya seperti Kristus. Tidak, saudara. Katakan proses. Secara rohani dia sudah selamat. Dia tidak akan pernah lagi dihukum. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman, amin. Sudah diterima, Anda sudah diampuni, Anda sudah menjadi anaknya. Tetapi untuk mengubah pikiran adalah sebuah proses dan Alkitab berkata kalau kita sudah lahir baru, hendaklah pikiran kita diperbaharui. Jadi saya percaya tempat ibadah kita ini bukan hanya memuji Tuhan, tapi tempat kita juga belajar berpikir pola pikir Kristus. Yang penting katakan amin. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini akan berbeda dengan anak-anak yang tidak menerima hal-hal dari rohani. Betul? Di tempat ini kita harus mau belajar terbuka. Ya, kita harus mau dibentuk. Itu disebabkan, itu karena firman Tuhan berkata, budi kita ini, jiwa kita ini harus diperbarui. Tubuh, roh, jiwa, roh sudah selamat, jiwa diperbarui, dan tubuh satu hari kita akan diberikan tubuh yang baru. Yang kedua, kenapa saudara perlu memiliki pikiran Kristus? Saya melihat ada banyak orang percaya sudah bertahun-tahun, tapi sifatnya belum berubah. Kenapa? Karena masih fokus pada hal-hal yang di luar. Hari ini kita fokus pada yang di dalam. Tidak seorang pun melihat pikiran saudara, tapi bisa melihat perilaku perkataan saudara. Nah, salah satu ciri orang yang memiliki pikiran Kristus adalah dia memiliki damai. Ini sebabnya saudara perlu memiliki pikiran Kristus. Kita baca dari Yesaya pasal 26 ayat ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Alasan kedua, kenapa saudara perlu diperbarui pola pikirnya, supaya saudara mengalami damai sejahtera. Terus menerus. Ini bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus ya, saya bacakan buat saudara ya. You will keep in perfect and constant peace. Semakin saudara punya pikiran Kristus, semakin saudara damai hidupnya. Tidak peduli kejadian apapun. Tidak peduli apapun terjadi sekitar saudara, constant peace. Ini sebuah keadaan yang luar biasa saudara. Saya ingin alami, saudara ingin alami enggak? Waduh, saya belum sampai ke sana. Ini masih proses. Tapi tenang aja saudara, semua di rohani ini masih work in process. Kecuali yang gak mau diproses lagi, udah mentok. Berapa banyak di sini masih mau diproses? Saya percaya damai sejahtera akan berlimpah dalam hidup saudara. Semakin diperbaharui cara berpikir kita, semakin damai melimpah. Konstan, bilang konstan. Jadi dalam keadaan baik, ataupun dalam keadaan kelihatannya kacau, dalam keadaan badai, saudara bisa constant peace. You will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast. Orang yang pikirannya teguh, bukan hatinya ya, pikirannya, coba bilang pikirannya. That is committed and focus on you. Saudara, kalau semakin kita banyak berpikir tentang Kristus, hidup saudara tenang, stabil, damai. Lalu dikatakan in both inclination and character. Because he trusts
and takes refuge in you. Orang yang diperbarui pikirannya, percaya pada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Saudara, ini bukan proses yang gampang, karena manusia sejak jatuh dalam dosa, dia punya pikiran sendiri, dia punya solusi sendiri, dia punya rencana sendiri, dia punya cara sendiri, dan mengandalkan inderanya. Hari ini kita belajar bahwa ada kebenaran melampaui indera yang kita kenal ini. Ini sebuah proses untuk percaya bahwa yang tidak kelihatan itu yang berkuasa. Dan saya percaya kalau orang bisa mempercayai Tuhan dan berlindung pada Tuhan, dikatakan dia akan punya hope, punya harapan, dan bukan hanya hope, tapi confident expectation. Wah, ini manusia itu up and down, saya juga up and down, saudara. Betul nggak? Kadang waktu situasi baik kayaknya haleluya gampang banget. Kayak tadi lagunya enak banget nyanyi haleluya. Tapi waktu ketemu masalah hari Rabu, nanti hari Senin, lain lagi ceritanya. Tapi belajarlah untuk mempercayai dia yang tidak kelihatan, dia tetap berkuasa. Maka engkau akan punya confident expectation akan hidupmu. Saya nggak sadar kadang-kadang iblis taruh yang buruk dalam pikiran kita. Betul? Kadang-kadang saudara takut apa yang terjadi. Tapi berapa banyak saudara kalau hari ini dengar ini aja firman Tuhan. Tuhan, aku berlindung padamu. Tadi lagu tadi katakan holy, he's holy. Semua his name stands above them all. Tidak ada penguasa di langit, di bumi yang akan datang, yang sudah datang yang melebihi nama Yesus. Berarti hidup saudara baik-baik saja. Amin. Berapa banyak percaya dengan confident, berharap minggu depan ada hal yang baik terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan aku percaya. Minggu depan hal yang baik dianugerahkan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, orang Kristen kalau belum diperbarui pikirannya, hari Minggu gini mikir, besok berakhirlah liburan Lebaran. Kembali kepada kesulitan. Kenapa enggak berpikir minggu depan aku terima berkat luar biasa? Haleluya. Saya belajar, saudara juga belajar. Amin. Hari ini aku mau belajar confident. Minggu depan ada berkat khusus dari Tuhan. Ya, iblis mencuri damai sejahtera Tuhan. Mencuri sukacita saudara dengan kasih ketakutan dalam hidupmu. Ketidakpastian. Indonesia boleh gelap, boleh remang-remang, tapi kita terang dunia. Amin. Di dalam Kristus kita punya terang. Haleluya. Ya, jadi mari kita perbarui pikiran kita. Ketiga, tadi, kenapa perlu diperbarui? Karena itu tanda lahir baru. Dua, membawa damai hidup kita. Dan ketiga, membuat perilaku saudara mencerminkan Kristus. Menuntun perilaku. Ada satu ayat yang sering dikhotbahkan di tempat ini, Amsal 23 ayat 7. Bilang begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks in his heart, so is he. Seperti seorang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya lama nggak ngerti ayat ini sampai saya baca bahasa Inggris ya. Makanya kadang-kadang saudara perlu baca dalam berbagai versi ya. Dikatakan gini, dia berkata silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Manusia duniawi ya kayak gini. Di luarnya berperilaku, di dalamnya nggak ada yang tahu. Saya berdoa di sini saudara betul-betul diperbarui Tuhan dari dalam keluar. Bukan dari luar. Amin. Bukan dari luar. Bahkan dikatakan ini ya, for as he thinks in his heart, so is he in behavior, one who manipulates. Jadi ada banyak orang memanipulasi sekitarnya. He says to you, eat and drink, yet his heart is not with you, but it is begrudging the cost. Jadi dia bilang, yuk mari yuk pulang gereja kita makan ya, kita traktir. Dalam hatinya, aduh mahal juga nih. Saudara, dalam Kristus kita nggak diajar untuk mengkosmetik perilaku kita. Yang diperbaharui pikiran kita. Jadi apa yang keluar itu adalah apa yang asli di dalam. Tuhan nggak menuntut perilaku untuk kasih persembahan, nanti kalau nggak mau ngasih nggak usah saudara. Ya, saudara udah pernah dengar cerita ya di sini ya, ada orang mau ngasih persembahan, dia belum sempat ke warung, uangnya tinggal 100.000. Biasanya dia kasih 2.000. Dia belum sempat ke warung. Waduh gawat, kantong persembahan makin dekat. Aduh celaka nggak ngasih, malu juga nih di gereja.
Terus dia taruh 100.000 dengan berat hati di kantong persembahan itu. Karena udah diliatin orang. Terus dia dalam hatinya dia bilang, Tuhan ingat ya hari ini aku kasih 100.000. Maka Tuhan kasih 100 kali ganda minggu ini. Kalau lihat ayat ini apa coba? Hatimu ngasih 2.000, tanganmu ngasih 100.000. Yang dihitung yang 2.000. Buat apa luarnya melakukan tapi hatinya gak begitu. Buat apa engkau datang sekolah hatinya malas-malasan. Buat apa kita ke gereja pikirannya di tempat lain. Tuhan sangat membenci kemunafikan. Itu yang dia benci dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Munafik luarnya beribadah, hatinya gak ada sukacita. Hatinya gak ada percaya, mulutnya percaya. Hari ini ada undangan buat saudara saya. Ayo kita perbarui cara berpikir kita. Amin. Saya percaya saudara akan menampilkan buah-buah perilaku yang tulus, yang genuine, yang asli. Buah roh, bukan meniru-niru Kristus. Tapi apa yang dihasilkan roh, itu yang keluar dari hidup saudara. Amin. Jadi itu ya, kita akan lihat. Nah sekarang kita mau lihat seperti apa pikiran Kristus. Saya ingin, tentu pikiran Kristus adalah begitu luas, kita gak bisa menyelami. Tapi ada 4 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Pertama, pikiran Kristus itu seperti apa sih? Nomor 1 kita lihat ya, Alkitab mencatat, Filipi 2, ini mencatat dengan detail pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Yang harus dimiliki orang percaya. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu kenapa dia lakukan ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai, dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dia merendahkan dirinya. Saudara, ciri orang yang menerima kebaikan Tuhan adalah tidak mempertahankan diri. Katakan tidak mempertahankan. Saudara tahu kenapa saudara gak perlu mempertahankan diri saudara? Karena Bapa di surga mempertahankan kau. Dia berikan anaknya buat kita. Masa dia gak bela hidup saudara? Saya tahun ini dirugikan orang luar biasa ya. Ada orang yang bikin saya pusing. Benar-benar saya bingung. Tapi saya gak mau membela diri saya. Bahkan kesalahan orang pun saya tanggulangi. Bukan salah saya. Sama sekali gak ada salah saya. Tapi siapa? Gak apa-apa, ini kita atasi. Saudara tahu kenapa? Karena saya tahu saya punya Bapa yang membela hidup saya. Saudara hari ini kalau engkau anak Tuhan di tempat ini, perhatikan rendah hati adalah ciri nomor 1 orang yang punya pikiran Kristus. Saya lihat anak-anak Tuhan yang tidak dididik dengan baik, bersyukurlah kalau saudara datang tempat ini dengar firman Tuhan, semoga engkau mau belajar di tempat ini. Ada keluarga yang memanjakan anaknya, membuat anaknya menjadi prince dan princess. Dimanjakan, sehingga perilakunya jauh dari Kristus, menuntut semua orang. Semua orang harus ngerti saya, situasi saya. Saya ini anaknya siapa nih? Saudara, saya pernah ketemu di keluarga kami ada ya, kalau mau makan, ini udah SMP, teriak di rumah, makan. Kita bilang ini gak diajarin ya di rumahnya. Jadi hari ini saudara, salah satu ciri orang yang mengenal Kristus adalah rendah hati saudara. Kalau saudara muda hormati yang tua. Jangan makan sikat dulu, semua gak peduli sama orang lain. Jangan sampai orang dunia lebih punya etika. Adat istiadat lebih mengajarkan etika daripada anak-anak Tuhan. Dan saya lihat ini sangat tergantung pada pola pembinaan di rumah. Kalau orang tuanya ngajarin anak-anak yang menghormati, ya tahu dia menghormati. Tapi ada banyak juga anak-anak gak peduli. Saya berusaha ya, saya masih berjuang nih ngajarin anak-anak saya juga. Karena kalau lihat omanya nyiapin makan, dia duduk di situ. Masa anak Tuhan kayak gitu? Saya bersyukur Pak Tarikan, saya bukan mau sombong-sombongin, tapi Pak Tarikan kasih contoh ya. Kalau kami makan di rumahnya sekarang gak ada pembantu, di rumah saya juga gak ada pembantu. Di awalnya ini ramai juga ini, antar saya sama istri ya, saya bilang gak usah lah kita terlalu kayak tuan dan nyonya, tangan masih ada, kaki masih ada, kerja emang kenapa? Saya lihat di negara-negara maju, orang gak dilayani gitu loh.
Orang kerja sendiri baik-baik aja tuh. Bahkan kalau mau jujur, aneh juga ya, di negara maju nggak punya pembantu, nggak punya supir, tapi mereka bisa kirim orang sampai ke Mars, hebat juga. Ya kan? Berarti bukan mentalitas seperti kita gitu ya, minta dilayani semua. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara. Mau nggak saudara mengadopsi pikiran yang sama? Mau nggak saudara jadi berkat, bukan menuntut siapapun? Buat saudara di sini yang masih muda sekolah, jangan nyalain orang tuamu. Ah saya gini deh, saya salah jurusan, dosen salah, papa salah, mama salah. Stop. Miliki pikiran Kristus. Engkau punya hak untuk berhasil. Dan salah satu cara berhasil adalah rendah hati. Semakin kau sombong, semakin tertutup pintu keberhasilan dalam hidupmu. Orang yang sombong gak bisa menerima pengajaran. Orang yang sombong gak bisa ditegur. Orang yang sombong tidak disukai orang. Orang yang sombong tidak bisa dikoreksi sehingga dia terus dalam kesalahannya. Tapi orang yang terbuka, orang yang rendah hati, dia akan terima banyak masukan. Semakin hari semakin bijaksana. Amin. Berapa banyak sini yang mau ditegur, mau belajar, mau rendah hati. Itu karakter nomor 1 Kristus, saudara. Amin. Yang kedua, pikiran Kristus adalah taat pada kehendak Allah. Yohanes 6:38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak yang tadi saya tanya ya, semua angkat tangan. Berapa banyak yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Tahu gak artinya ditebus? Dibeli. Dibeli lunas dengan darahnya. Maukah saudara menghargai darah Kristus yang membeli kita? Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi. Mau gak sekarang kalau kita terima pikiran Kristus? Bahwa setiap hari apapun yang terjadi dalam kehidupan saya adalah hal yang baik. Itu tandanya saya mau ngikut kehendak Tuhan. Ada banyak yang gak sesuai keinginan saya. Tapi saya percaya Dia tidak pernah bikin yang buruk dalam hidup saya. Mau gak saudara mengatakan, terima kasih Tuhan, aku mau turut, aku mau ikut kehendak-Mu. Bukan protes. Saya bersyukur banget di tengah-tengah keadaan yang penuh pergumulan ya, berapa tahun, akhir tahun kemarin lah, saya pusing banget, saya gak tahu menghadapi masalah, ngatasinya gimana. Tuhan kayaknya habis akal ya, Alkitab berkata, aku sudah habis akal tapi tidak putus asa. Katakan jangan putus asa. Habis akal itu normal saudara. Alkitab mengajarkan Paulus aja habis akal. Tapi tidak putus asa. Nah hari ini juga hal yang sama buat saudara dan saya. Mungkin hari ini ada masalah pergumulan saudara gak paham kenapa terjadi. Tapi hari ini katakan yang baik. Aku percaya Tuhan Yesus bikin yang baik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi tidak protes. Dan pada saat yang sama ini juga mengingatkan kita buat anak-anak muda, buat kita semua di sini untuk mengatakan, kalau memang Tuhan punya kehendak, mau gak saudara cari tahu kehendak Tuhan? Bukan mengemudikan hidupmu sendiri. Ada banyak anak-anak muda ya, saya terus terang aja nih, ngajarin anak muda dulu deh, yang paling gampang ya. Kalau orang-orang tua kan belajar dari sudah banyak lewat asam garam. Tapi yang muda-muda nih, mau gak tidak membuang-buang hidupmu? Saya tanya itu aja. Ada banyak yang merasa gak apa-apa gak lulus-lulus. Gak apa-apa buang-buang waktu. Gak apa-apa nanti aja. Melayani nanti aja. Tahu gak saudara, setiap adalah kesempatan dan kehendak Tuhan adalah supaya engkau masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya juga punya alasan untuk merasa sibuk tiap hari. Wah saya gak sempat melayani Tuhan. Saya terlalu sibuk. Tapi saya kalau ingat ayat ini bilang, saya sudah dibeli. Ini bukan hidup saya yang tiap hari ini saya mau ngapain, suka-suka saya. Tiap hari adalah harinya Tuhan. Hidup saya, setiap nafas saya adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita mengikuti kehendak Dia, melayani Dia. Bersyukur ya untuk anak-anak muda di tempat ini yang mau melayani sejak muda, Tuhan memberkati saudara. Saya lihat semua yang rajin melayani di sini, Tuhan angkat hidupnya. Ini bukan semua lip service, aku sudah lihat satu dan satu. Di sini ada kesaksian banyak. Ya, orang yang mau dipakai Tuhan akan diangkat Tuhan. Engkau gak perlu ngangkat dirimu sendiri. Tuhan buka pintu-pintu yang tangan manusia gak bisa buka. Amin. Jadi siapa yang mau melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Haleluya.
Ya, kalau pikiran dunia nggak seperti itu, saudara. Nah, yang ketiga, pertama tadi adalah pikiran Kristus adalah rendah hati, yang kedua adalah mengikuti kehendak Tuhan, yang ketiga adalah penuh belas kasihan. Matius 9 ayat 36, mari kita baca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya percaya orang-orang yang semakin diperbarui pikirannya, dia akan peduli kepada orang lain. 2 minggu lalu, Ibu Yosi dipanggil Tuhan tempat ini, saya bersyukur banget ya. Anak-anak Tuhan di tempat ini semua saling melayani. Langsung antar UGD, pingsan di bawah, yang lain semua sibuk, udah ada yang ngurus semua. Diberkatilah saudara yang ngurus. Amin. Temenin sampai meninggal di rumah sakit, saya datang, baru aja meninggal. Kita datang, keluarga gak ada yang ngurus. Biaya gak ada yang mau bayar. Kak Lasma bilang, ya udah Pak, atasi aja, nanti kalau ditunggu-tunggu gak selesai jenazah gak bisa keluar. Oke, bukan keluarga kita, tapi kita merasa itu keluarga kita dalam Tuhan. Saya percaya orang yang dalam Kristus semakin peduli sama orang lain. Amin. Adakah saudara yang dulunya mungkin terbiasa hanya mikir dirinya sendiri, urusannya sendiri, mau gak sehari ini lihat, ingat, Tuhan memberkati engkau, mengangkat engkau, memberikan lebih daripada yang pantas kita terima. Mau gak kita juga memberikan lebih daripada yang orang lain pantas terima. Saya kesaksian sedikit ya, di tempat ini kemarin baru kami diberkati Tuhan nih, bisa liburan sebentar ke Jepang sama anak-anak. Saya bilang aneh ya, di Jepang ini orangnya gak ada yang percaya Tuhan. Tapi jangan sampai perilaku mereka lebih baik daripada Tuhan. Nomor 1 nih, saya salah pencet pesan mie, karena elektronik semua gak pakai orang. Saya nggak tahu itu udah masuk pesanannya. Terus saya bayar gitu aja, kebanyakan orangnya 4, pesannya 5. Wah sini, saya bilang Michael, kamu dapat berkat nih, makan 2 porsi. Nggak habis, piringnya gede katanya. Saya ngomong sama pelayannya ya, mbak ya di sana ya, mbak, diterjemahin ke bahasa Indonesia, mbak, ini kayaknya saya pesannya kebanyakan, gue bilang ya, ini salah saya pesannya. Oh, no worry. Saudara, itu langsung diproses, detik itu dikembaliin uang saya. Saya bilang, kalau di Indonesia biasanya gimana tuh? Udah masuk Pak, bener gak sih? Paling gampang itu ngomong, udah masuk Pak, makan aja Pak. Mau dibungkus, paling gitu kalau baik. Saya bilang gimana sih orang ini, kita di sini berdoa 5 kali, 10 kali sehari, tapi perilakunya korup lah. Bingung gak saudara? Kenapa? Karena terlalu banyak kosmetik di luar. Tidak tumbuh belas kasihan dalam hidup kita. Tidak peduli sama orang. Saya lihat WC aja dibiarin. Saya kaget ya lihat orang Jepang itu betapa bersihnya WC umum. Saya bilang kalau enggak saya ajarin kita mulai dari tempat ini di mana lagi? Kalau enggak kita mulai sekarang kapan lagi? Saya percaya ketika pengajaran Kristen masuk ke negara-negara yang katakanlah apa ya boleh dibilang biadab itu seperti Viking, itu mengubah cara hidup mereka loh. Bapak Ibu tahu nggak negara Skandinavia sekarang begitu tertib, begitu maju, begitu sejahtera. Padahal awalnya nggak begitu, mereka barbar semua itu. Kenapa? Ketika ajaran Kristus mengajarkan kasih, peduli sama orang lain, itu mengubah cara hidup mereka. Pertanyaan, waktu saudara terima Injil, berubah nggak cara hidup kita? Mau nggak kita mengadopsi? Saya harus jadi berkat, bukan jadi masalah. Saya bingung sampai di tempat toilet kemarin begitu pulang ke Indonesia saya bilang ngeri banget toiletnya ya. Orang nggak peduli amat ini abis ini yang penting saya pakai mau jorok tisu di mana-mana peduli amat. Saudara bertobat saudara kalau saudara biasa pakai toilet kotor. Saudara mau nggak kita peduli sama orang lain? Ini hal-hal kecil seperti ini parkir sembarangan rebut-rebutan, klaksonan. Kemarin saya dengar ada TikTok satu ya orang banyak katanya dari iman lain tertarik ke gereja karena musiknya bagus. Tapi setelah ketemu di gereja nggak jadi percaya. Kenapa? Pas pulangnya orang rebut-rebutan keluar klakson-klaksonan. Saya ingat saya juga dulu gitu. Sebelum betul-betul mengalami kasih Tuhan, saya ke gereja kan harus ke gereja. Itu hari Minggu. Jadi mau doa berkat udah duduk paling belakang. Udah mikir makan siang. Udah mikir gua nggak mau terakhir keluar nanti susah. Saudara kayak gitu udah biasa di gereja. Dan saya bilang kasihan bertahun-tahun lu ngapain ke gereja kalau nggak suka cita di situ? Hanya kewajiban dan saya nggak sadar itulah yang disebut kehidupan agamawi. Bukan kehidupan rohani, itu masih manusia duniawi.
Berapa banyak saudara menikmati firman Tuhan di tempat ini? Menikmati ya. Jadi enjoy. Tempat. Haleluya ya. Jadi mari kita jadi berkat. Mari kita punya belas kasihan kepada orang lain. Hal yang keempat, pikiran Kristus adalah memikirkan hal yang rohani. Kita baca Kolose 3 ayat 2. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau saudara bangun pagi mikir apa? Nah ini aja. Mau gak berpikir hal-hal yang rohani? Jangan sampai udah Kristen mikirnya hanya masalahku, sekolahku, pekerjaanku, gajiku, kesehatanku, semua urusan-urusan sementara. Alkitab ajarkan untuk saudara mikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal yang kekal sifatnya. Mau gak berpikir untuk melayani Tuhan? Untuk memakai uangmu untuk melayani Tuhan. Posisimu untuk melayani Tuhan. Pekerjaanmu, bisnismu untuk melayani Tuhan. Untuk urusan kekekalan. Hidup orang Kristen sekarang terlalu banyak mimbar diisi tentang kesembuhan saja. Tentang berkat. Tentang pertolongan Tuhan, tentang pemulihan, tentang hubungan dipulihkan. Itu semua bagian kekayaan surgawi, saya percaya. Tapi adakah saudara melihat yang lebih dalam daripada itu? Tuhan menyelamatkan saudara untuk kekekalan. Dan ada banyak orang yang tidak terlibat. Udah lama ke gereja, hatinya udah dingin, udah gak mau pusing lagi akan pekerjaan kekekalan. Biarlah saudara seperti Kristus memikirkan hal-hal yang rohani. Amin. Nah, bagaimana supaya saudara bisa memikirkan, memiliki pikiran Kristus? Pertama tentu saudara harus punya firman. Mazmur 119 ayat 19 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Semakin saudara banyak baca firman, mungkin saudara hari ini gak sadar. Saudara sedang makan firman 1-2 ayat, pulang pun mungkin saudara gak hafal. Tapi firman itu makanan saudara. Dia masuk ke dalam daging saudara, tubuh saudara. Waktu saudara telan, waktu saudara katakan amin, mungkin nanti malam saudara gak ingat. Mungkin besok saudara gak ingat, tapi dia sudah masuk ke dalam jiwamu. Seperti makanan, saya tanya, 3 hari lalu makan apa? Ingat gak sarapannya apa? Saya gak ingat. Kemarin makan siang apa? Mungkin masih ingat. Minggu lalu makan siang apa? Gak ingat kan? Tapi tubuhmu menjadi kuat. Tubuhmu menjadi sehat. Semakin banyak makanan sehat yang kau makan, tubuhmu menjadi sehat dan kuat. Kita gak perlu hafalin semua makan apa. Tapi waktu firman itu kita makan, kita katakan amin. Itu menjadi bagian hidup saudara. Pola pikir saudara berubah. Amin. Yang kedua, tentu bukan hanya punya firman, tapi saudara juga perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Ayo kita baca ayat yang sudah sering kita baca, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saudara panik, ketika saudara bingung, Alkitab mengingatkan jangan khawatir, jangan menyelesaikan sendiri, tapi nyatakan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ketika saudara berdoa, saudara membuka tangan Tuhan untuk bergerak, bekerja dalam hidup saudara. Ada begitu banyak, lebih susah ya saya lihat ya, untuk melakukan sesuatu daripada untuk percaya segala sesuatu. Betul? Saya kalau pagi-pagi ketemu masalah, kadang-kadang tergoda untuk langsung solusinya gini. Bukan berdoa dulu. Tapi Alkitab berkata berdoa itu adalah tanda kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini mari kita bawa pergumulan kita dalam doa. Berikutnya 2 Korintus 10 ayat 5 adalah memperbaharui pikiran setiap hari. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini prakteknya gimana saudara? Prakteknya ya langsung ya. Saya dipercayakan Tuhan mimpin di tempat ini. Yang dipimpin banyak dokter-dokter nih. Kemarin udah 15 dokter dari luar negeri juga ada. Jadi saya harus rasional di sini. Di dunia pendidikan kalau nggak rasional repot ya.
Saya sangat logical orangnya, fact based, semua pakai data, pakai angka. Jadi kalau angka-angka menunjukkan tren, ya begitu kenyataannya. Kalau tren turun, ya turun artinya. Itu. Nah itu secara logis, itu kubu yang sudah ada dalam pikiran saya. Saya nggak sadar bahwa kalau kamu lihat angka begitu, kamu percaya itu akan ke sana terus. Lihat ya, angka turun. Minggu depan ya pasti ke situ deh. Saya langsung ekstrapolasi, kalau menurut data pengalaman bertahun-tahun, ya arahnya pasti memburuk nih. Itu nggak sadar, ada pikiran yang harus saya rombak di sini. Yang kau lihat itu bukan kebenaran, Sam. Itu fakta-fakta di sini udah sering dengar khotbahnya. Fakta bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau fakta dan cara berpikirmu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, rubuhkan itu. Dan Tuhan ngajarinya dengan cara yang luar biasa. Satu hari ya, di akhir tahun lalu tuh saya udah mentok banget. Tuhan bikin mujizat luar biasa di luar pikiran saya. Saya bilang ini trennya pasti gini. Pasti gini. Tiba-tiba Tuhan belokkan dengan tanpa angin, tanpa hujan, belok arah. Saya belajar untuk mengerti pengalamanmu bukan kebenaran. Pengalaman bukan kebenaran, firman Tuhan kebenaran. Jadi kalau ada di sini yang sekolahnya tinggi, merasa sangat logis, ya, dan merasa bisa mengemudikan hidupnya dengan ilmu pengetahuan sendiri dan pengalaman, hari ini mau nggak saudara rubuhkan itu? Kalau firman Tuhan bilang apapun tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, katakan amin. Buat saya nggak percaya banget, itu susah banget ya saudara. Semakin saudara sekolah tinggi semakin susah sebenarnya. Karena kita dilatih pakai data, pakai fakta terus. Tapi saya ingat firman ini, mari kita rubuhkan keangkuhan manusia. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan terakhir, miliki pikiran Kristus, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini udah pernah dijelaskan di tempat ini ya. Ini ayat ini luar biasa waktu disingkapkan. Alkitab nggak bilang berhentilah menuruti keinginan daging maka engkau akan dipimpin Roh. Lihat ayat ini nggak pernah ngajarin gitu. Berhentilah menuruti keinginan dagingmu maka engkau akan hidup oleh Roh. Terbalik saudara. Hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kuncinya adalah menerima sekali lagi apa yang dari Roh. Saudara ini gimana prakteknya? Ini prakteknya simpel. Semakin banyak saudara masukin hal-hal rohani dalam pikiranmu, daging semakin tidak berkuasa dalam hidupmu. Ketakutan gak berkuasa dalam hidupmu. Keterbatasan gak berkuasa dalam hidupmu. Hidupmu akan jadi orang yang luar biasa. Masukkan hal rohani. Jadi kemarin ada orang yang katakan, ya Pak saya terikat sama dosa, bantu saya Pak untuk lepas. Melepaskan kegelapan bukan dengan mengusir yang gelap, tapi dengan mengundang terang dalam hidupmu. Yang mati katakan amin. Mulai dengar lagu rohani, mulai berteman dengan teman rohani, ngobrol tentang hal rohani. Nikmati hal-hal yang rohani. Dengar lagu rohani, maka saudara akan menikmati hal-hal rohani. Dan daging gak berkuasa dalam hidupmu. Semakin saudara sukacita akan Kristus, dunia dan daging gak punya ruang untuk menggoda engkau. Amin. Jadi kalau kita mau mengusir yang gelap, nyalakan terang. Pak Tarigan udah sering kasih tahu. Makin kita gak nyalakan terang, mau diusir yang gelap, hidup saudara kok kelihatannya suram, panik, takut, masa depan gak jelas. Undang terang dalam hidupmu. Dengarkan firman Tuhan, berdoa senantiasa, nikmati Tuhan. Maka hidupmu memiliki pikiran Kristus. Amin. Baik, saya undang tim musik. Saudara, hari ini undangan buat kita semua untuk kita memiliki pikiran Kristus. Supaya kita mulai berpikir, mulai mengasihi, mulai melayani seperti Yesus. Memiliki kerendahan hati, kerelaan, ketaatan,
belas kasihan dan perhatian fokus pada hal rohani. Dengan mempelajari firman Tuhan, berdoa, merubuhkan kubu-kubu dalam pikiran kita, dan menikmati hal-hal rohani, kita akan mengembangkan pikiran Kristus dalam hidup dan memancarkan Dia dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk kami memiliki pikiran Kristus. Kami mau Kristus tampil dalam keseharian kami. Ubahlah pikiran kami Tuhan, tuntun hati kami, pimpin kami untuk hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam kerendahan hati, dalam kasih, dalam ketaatan seperti Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Generations falling down and worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who go before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name Katakan, is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. katakan, And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. benar Bapak. Kaulah yang kudus, Kaulah yang patut ditinggikan, dan kami berdoa, kami rindu Tuhan, bahwa hidup kami semua boleh menampilkan Kristus dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu yang telah dibeli lunas. Kami mau mengikuti hendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan Yesus. Biar hidup kami boleh menampilkan kerendahan hati, ketaatan, kasih, seperti Engkau sudah mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, hari ini kita akan juga masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ambillah roti, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, angkatlah roti yang di tanganmu, biarkankah roti ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau ada sakit penyakit dalam jasmanimu, kau boleh makan dengan iman dan katakan, semua orang yang menyentuh tubuh Yesus disembuhkannya. Dan hari ini aku makan roti ini dengan iman, dan aku percaya oleh bilur-bilurmu aku menjadi sembuh. Ucapkan syukur dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika saudara minum anggur ini mengingatkan adalah darah perjanjian baru. Engkau ada dalam grace covenant, anugerah tersedia buat engkau. Dan semua dosa-dosamu yang merah seperti kimirsi telah disucikan putih seperti salju. Engkau menjadi kudus tak bercacat dan tidak ada penghukuman di dalam hidupmu. Tapi ada berkat, kutuk sudah diusir, berkat datang dalam hidupmu. Kalau engkau percaya akan darah Kristus yang dicurahkan bagi engkau, engkau boleh minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan. Your name is the highest. Your name It's the greatest. is the greatest. Your name stands above them all. Katakan sekali lagi. Yesus. Your thrones on dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, Katakan. holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes. Hear your people sing, yes, you are. Holy, you're the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. All creation cries. All creation's cry. Oh, Katakan. He's lifted high. you are lifted high. Holy, He's holy forever. holy forever. Sekali lagi katakan. The angels cry. And the angels cry. Holy, all creation's cry. Oh, He's lifted high. you are lifted high, holy, holy forever. You are lifted high, holy, holy forever. You are lifted high, holy, holy forever. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dan dengan firman Tuhan. Hari ini kami katakan kami mau menerima pikiran Kristus. Kami mau diperbaharui dalam cara kami hidup, cara kami berpikir. Kami mau mengalami damai sejahtera yang kekal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong untuk kami boleh berpikir seperti Engkau berpikir. Kami boleh melepaskan hak-hak kami. Untuk kami menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang penuh belas kasihan. Orang yang berpikir tentang hal yang rohani. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami semua jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan juga menaruh belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami menolak segala roh korupsi, roh kegelapan yang ada dalam bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan menuntun para pemimpin kami untuk melakukan hal yang benar, yang tepat buat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak Tuhan adalah terang yang Tuhan tempatkan di tengah bangsa ini. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka Tuhan kuatkan, Tuhan tolong untuk boleh menampilkan yang benar, hidup dengan benar, memancarkan terang Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di GBI Sukacita, di daerah-daerah, di semua pelayanan mereka hari ini, mereka beribadah, Tuhan sertai, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba yang melayani di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Gembala dan Ibu, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan. Tuhan taman-taman urapan Tuhan, hikmat Tuhan agar melalui hidup mereka banyak orang diberkati. Kami semua di tempat ini juga kami rindu melalui apa yang kami lakukan banyak orang mengenal Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang melayani dengan penuh waktu tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, kami tahu kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mendatangkan yang baik. Kami sungguh percaya dengan confident expectation, hal yang baik terjadi dalam minggu ini. Dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Studi kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, anak-anak kami diberkati, masa depan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dalam berkat Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan melihat engkau sebagai biji matanya. Engkau adalah permata hatinya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi keluar masukmu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah rahmat yang tak berkesudahan. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita shalom, damai sejahtera. Anugerah, pertolongan dari Allah Bapa, kuasa dan kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, hikmat, dan buah-buah Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Yang menerima dan percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sebentar ada pengumuman, Bapak Ibu duduk sebentar. Sebentar ada sedikit penjelasan. Kita akan merayakan Paskah, ada nanti Jumat Agung tanggal 18 April. Kita akan semua ikut ramai-ramai di Lembah Bougainville. Kita akan beribadah di sana, boleh mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, dan juga kita menikmati anugerah Tuhan, boleh menikmati fellowship, kebersamaan, main bersama. Nah, untuk itu nanti tolong didaftarkan, nanti pendaftaran pada Ibu Herbert, Ibu Yeni, dan Saudara Teti. Biaya kita diperkirakan 40.000 satu orang karena biaya masuk 20, nanti transport dan makan 20. Namun jangan karena uang tidak ikut, karena ada yang sengaja akan siapa yang perlu beasiswa, ada sudah sedia beasiswa. Jadi yang penting ikut. Nah sekarang sebelum pulang kita akan memberi rasa syukur, persembahan, dan sekaligus kalau kita ada beban untuk Paskah silakan. Mari kita berikan dengan rela hati, jangan ada yang terpaksa, dengan sukacita. Jadi dari sana ke sini langsung nanti keluar pulang. Mari kita berdoa dan kita, Tuhan Yesus, kami ingin memuliakan nama-Mu. Pada Jumat Agung tanggal 18 April, kami mau sungguh-sungguh menikmati Engkau. Kami semua akan diberkati oleh Engkau. Kami mau beribadah, meninggi nama Tuhan, menikmati firman-Mu. Biarlah kami semua ikut Tuhan. Sekarang juga kami memberikan tanda syukur kami sebagai kami orang yang telah diberkati Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita